Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan saya percaya ini akan memberkati terkhusus teman-teman cewek, yaitu tahapan pria jatuh cinta padamu. Artinya apa? Ada tahapan-tahapan yang harus dilewati untuk kemudian jatuh cinta. Jadi saya tidak percaya yang namanya cinta pada pandangan pertama. Itu omong kosong. Jadi maksud apa yang coba saya bagikan di video ini adalah supaya teman-teman cewek yang menonton ini, engkau tidak mudah termakan oleh kata-kata. Baru ketemu dia bilang langsung jatuh hati, dia bilang langsung jatuh cinta. Jangan mudah percaya hal-hal yang instan, ya, yang shortcut. Jangan percaya yang demikian. Sebab ada tahapan-tahapan yang benar kalau memang teman-teman cewek mau mendapatkan cinta yang sebenarnya. Nah, kira-kira apa saja tahapannya? Yang pertama, kesan. Nah, kesan inilah yang salah dimengerti orang. Jadi karena kesannya oke, terus kita dak-dik-duk perasaannya, itu kesan yang kita rasakan, lalu kita bilang kita jatuh cinta. Nah, ini kekeliruannya. Beda kesan dengan jatuh cinta yang sebenarnya. Jangan ukur kesan itu jadi sebuah definisi cinta. Itu akan menjebak teman-teman cewek. Jadi yang pertama, tahapan pria jatuh cinta padamu, yang pertama dimulai dari kesan. Nah, kemudian yang kedua, tahapannya adalah dimulai dari perkenalan. Dikenalkan, contoh, nama saya Jonathan, saya kerja di sini, saya anak keberapa, saya lagi fokus di bidang ini, segala macam. Bagaimanalah orang perkenalan. Nah, biasanya di perkenalan ini banyak yang melebih-lebihkan. Maksudnya apa melebih-lebihkan? Supaya dibilang keren, supaya dibilang wow. Dan minta maaf, banyak wanita terjebak di dua hal ini. Yang pertama kesan tadi, yang kedua di perkenalan. Karena di perkenalan ini orang menunjukkan sisi yang paling terbaiknya. Kan gak mungkin di perkenalan dia bilang, kenalin, saya mantan napi. Kan gak mungkin dibilang begitu. Pasti yang baik-baik, yang manis-manis yang dibilang. Jadi yang pertama adalah kesan, yang kedua adalah perkenalan. Nah, yang ketiga ini yang perlu teman-teman cewek ketahui. Habis perkenalan, pengenalan. Pengenalan itu yang paling penting. Nah, saya percaya lewat pengenalanlah muncul rasa cinta. Ya, dari pengenalan. Kenal karakternya. Kenal kecenderungannya. Kalau karakternya gimana? Sombong enggak? Rendah hati enggak? Pemarah enggak? Sabar enggak? Karakternya kita kenali. Terus kecenderungannya, kalau marah gimana? Memakin enggak? Kasar enggak? Kita mesti kenali ini semua. Gimana pergaulannya kita kenalin. Dia bergaul dengan siapa? Benar enggak pergaulannya? Terus kemudian yang kita kenali keluarganya. Gimana keluarganya? Keluarganya takut Tuhan enggak? Cinta Tuhan enggak? Sebab ada keluarga-keluarga yang memang kurang pas. Beberapa kasus yang saya temuin, justru orang tuanya yang menyuruh anaknya pisah, cerai. Ada yang begitu. Nah, ini mesti dikenalin. Ini mesti dikenalin baik-baik. Habis itu dikenalin juga gimana ini orang, dewasa apa tidak. Terus dikenali juga bagaimana masa lalunya. Pernah nikah gak? Pernah punya anak gak dari orang lain? Itu perlu semua dikenalin. Kenalin baik-baik.
Setelah kamu kenal semua sisi negatifnya, sisi positifnya, baru kamu memutuskan. Siap enggak kamu jatuh cinta dengan orang model kayak gitu? Ya, itu penting banget. Dari pengenalan inilah, lalu kemudian muncul kekaguman. Wih, hebat luar biasa. Dia bergaul dengan orang-orang yang positif, dengan orang-orang yang berpikir positif, yang orang-orang yang bermimpi besar, orang-orang yang punya angan-angan luar biasa, orang-orang yang bergaul dengan baik, dengan benar. Nah, kagum kita. Keluarganya terhormat, keluarganya cinta Tuhan, keluarganya melayani Tuhan. Jadi muncul kekaguman. Wih, dia sabar, dia penyayang. Dari situ muncul kekaguman. Ya, jadi ada tahapan-tahapannya. Dari kekaguman muncul ketertarikan. Nah, disinilah mulai muncul ketertarik. Kita jadi tertarik sama dia. Tertarik dengan gaya hidupnya, tertarik dengan pergaulannya, tertarik dengan keluarganya, tertarik dengan cita-citanya, tertarik dengan mimpinya. Semua is all about, semua tentang hidupnya kita tertarik. Ya, jadi ada tahapan-tahapan yang teman-teman cewek mesti ketahui, supaya kamu jangan mudah digombalin, supaya kamu jangan mudah ditipu dengan kata-kata cinta, dengan janji-janji manis. Ada tahapan-tahapannya. Jadi kalau belum melewati tahapan-tahapan ini, jangan mau. Biasanya semua itu hanya bungkusnya doang. Ya. Jadi kemudian yang kelima adalah ketertarikan. Nah, kemudian yang keenam, setelah dikenal semuanya, karakternya dikenal, keluarganya dikenal, pergaulannya dikenal, kecenderungannya dikenal, terus kamu dapati dia oke, segala macam semuanya oke, baru kamu ada keyakinan. Wih, aku yakin nih, kalau aku sama dia, hidupku lebih luar biasa. Aku yakin nih, kalau aku sama dia, aku tambah dewasa. Aku yakin nih, kalau aku sama dia, aku akan bertumbuh kerohaniannya. Jadi muncul keyakinan. Jadi gak bisa kita bilang, aku baru kenal udah dak-dikduk, udah jatuh cinta aku sama dia. Come on. Cinta itu realistis. Jangan letakkan nilai cinta hanya sekedar di perasaan. Realistis, terukur dari pengenalan, kekaguman, ketertarikan, keyakinan. Barulah yang terakhir muncul kata jatuh cinta di situ. Setelah kamu kenal baik sisi dalamnya dia, sisi karakternya dia, sisi pembawaan dia, kamu kagum sama dia, kamu tertarik sama dia, lalu dengan semua yang kamu lihat itu kamu yakin, lalu kamu jatuh cinta. Disinilah titik poinnya. Ada beberapa tahap. Satu kali saya terkejut, ada seorang cewek, dia komen di fanspage-nya saya. Saya buat di fanspage saya tidak percaya cinta pada pandangan pertama. Oh, dia komen, dia bilang begini, salah. Dia bilang ke saya, salah. Buktinya dia bilang, aku ini, dia bilang, kenal cowok jam 6 sore, jadian sama cowok itu jam 7 malam. Nah, bayangan betapa shocknya saya membaca itu, dia kenal jam 6 sore, jam 7 malam dia jadian atau pacaran. Pertanyaan saya di kepala adalah, dari mana dia bisa kenal orang ini? Dari mana dia bisa kenal karakternya? Dari mana dia bisa kenal pergaulannya? Dari mana dia bisa kenal masa lalunya? Dari mana dia bisa kenal keluarganya? Dari mana? Hanya 1 jam. Penasaran dong saya. Saya bukalah profil Facebooknya dia. Aduh, ternyata ceweknya juga gak bener. Cara berpakaiannya gak bener, tato juga, terus cara bergaulnya juga berantakannya saya lihat. Aduh. Jadi semua ada tahapannya. Hati-hati dengan yang instan. Ya, jangan tergoda dengan yang instan. Semua ada proses by proses.
ya, untuk menghasilkan yang murni. Nah, saya berharap setelah ini teman-teman cewek, engkau jadi bijaksana. Mesti melewati beberapa tahap ini, baru engkau yakin bahwa kamu jatuh cinta dan dia jatuh cinta ke kamu. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.